Hmm, ini di perusahaan sekarang kan masih baru ya hitungannya. Kok sudah mau pindah lagi? Nah, loh, gimana jawabnya? Hai semuanya, kembali lagi nih bersama Tias di Career Novator. Jadi kali ini saya mau share mengenai cara menjawab pertanyaan mengenai di tempat yang lama atau di pekerjaan saat ini hitungan kerjanya masih baru. Kok udah mau pindah? Tapi sebelum masuk ke beberapa pilihan jawaban, ada hal yang harus saya ingatkan nih ke kalian semua ya. Pertanyaan seperti itu tuh harus kalian jawab dengan jujur. Tapi tidak boleh dengan nada mengeluh atau penuh dengan negativity. Kalian bisa kok memberi jawaban yang sifatnya itu tetap netral. Kenapa sih sebisa mungkin tidak mengeluh atau bernada negatif? Karena hal tersebut itu akan menurunkan impresi baik dari rekruter terhadap diri kalian. Nih jawabannya. 1. Tidak cocok dengan atasan. Misalnya nih ya, kalian itu baru bekerja sekitar 6 bulan di perusahaan sekarang. Tapi kalian sudah bisa melihat bahwa karakteristik atasan itu tuh nggak sesuai dengan kalian. Di mana hal tersebut itu berpotensi menimbulkan konflik. Nah, cara menjawab yang masih dapat diterima oleh HRD itu kayak gini ya. Iya, saya memang masih baru bekerja di perusahaan saat ini. Saya tahu bahwa saya memang harus belajar beradaptasi. Tim saya sudah banyak membantu dalam proses adaptasi dengan lingkungan dan juga pekerjaan. Akan tetapi, saya bisa merasakan adanya ketidakcocokan antara saya dengan atasan, baik dari karakteristik dan juga cara bekerja. Setelah mempertimbangkan baik-baik, saya rasa sebaiknya ketidakcocokan ini tuh tidak semakin membuat tim terhambat. Jadi, saya sebaiknya mengundurkan diri. Saya memang tidak bisa menjelaskan secara detail. Sejauh ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kayak gitu contoh jawabnya. Netral. 2. Lingkungan kerja yang tidak cocok. Nggak dapat dipungkirin ya. Gaji besar, perusahaannya ternama, title yang mentereng. Semua itu emang bikin kita seneng. Aku. Akan tetapi semua itu terasa tidak menyenangkan kalau lingkungan kerjanya nggak cocok dengan diri kita. Nah, kalau situasi seperti ini, cara menjawabnya kayak gini ya. Saat ini saya memang masih dalam masa probation. Akan tetapi, lingkungan kerja dan juga culture-nya ternyata tidak sesuai dengan saya, ataupun dengan value yang saya miliki. Saya lebih senang situasi kerja yang kompetitif namun cara bersaingnya sehat. Saya rasa kondisi seperti itu bisa saya alami di perusahaan yang saya lamar ini. Saya pun lebih menyukai lingkungan kerja yang sifatnya dinamis dan orang-orangnya itu memiliki growth mindset. Di tengah lingkungan seperti itu, saya bisa lebih memaksimalkan potensi yang saya miliki. Nah, gitu, nggak mengeluh. 3. Status karyawan tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal. Misalnya nih ya, misalnya gini. Ketika awal interview tuh kalian dikasih info bahwa setelah 3 bulan probation, maka kalian akan jadi karyawan tetap. Lah, akan tetapi setelah probation terlalui, lalu kalian menanyakan tentang status karyawannya kalian, tiba-tiba HRD perusahaan tuh ngasih tahu bahwa kalian itu akan menjadi karyawan kontrak dulu nih selama setahun sebelum akhirnya jadi permanen. Ya saya tahu sih, kalian pasti kesel banget ya kalau situasinya kayak gitu. Tapi please, tetap usahakan menjawabnya tuh dengan netral ya. Kayak ini. Adanya ketidaksesuaian informasi mengenai status karyawan yang diinfokan di awal interview dan yang terjadi di lapangan membuat saya kecewa. Oleh karena itu saat ini sambil masih tetap bekerja sebaik mungkin, saya pun mencari opportunity di tempat lain yang bisa menjadikan saya karyawan tetap. Karena saya yakin dengan kemampuan dan juga pengalaman yang saya miliki, saya ini berhak untuk menjadi karyawan tetap di sebuah perusahaan. 3 jawaban di atas tadi itu adalah jawaban yang masih dapat diterima oleh HRD kalau kalian memiliki masa kerja yang cenderung masih sedikit tapi sudah ingin pindah ke tempat baru gitu. Nah, saya juga mau share nih ya beberapa jawaban yang justru
yang justru bisa membuat recruiter itu turn off terhadap diri kalian, atau ilfeel gitu loh bahasanya. Kantor terlalu jauh. Duh, gimana ya? Gini, bukannya jarak tidak boleh dijadikan alasan, tapi gini ya. Kalau kalian itu dari awal sudah tahu lokasi kantornya tuh jaraknya jauh dari rumah kalian, lalu kenapa kalian mengambil pekerjaan tersebut? Lalu setelah 3 bulan bekerja atau setelah 6 bulan bekerja, kalian baru mengeluhkan hal tersebut. Saya sebagai recruiter sih pasti akan bertanya balik. Lah, terus kenapa awalnya mengambil pekerjaan itu? Akan tetapi gini. Kalau misalnya kalian bekerja di perusahaan X, awalnya lokasinya tuh dekat dengan rumah kalian. Lalu setelah 1 bulan kerja, kantornya tuh pindah jadi jauh nih dari rumah kalian. Kalau kayak gitu ceritanya sih recruiter juga bisa memaklumi. Ini lagi nih, jangan mau gaji lebih besar. Guys, gini loh guys. Bukannya nggak boleh loh ya kalian pengen gaji yang lebih besar. Tapi kalau kalian baru kerja, let's say 6 bulan di tempat saat ini, terus kalian ngambek nih pengen gaji yang lebih besar, terus malah cari peluang di tempat lain. Aduh, sebaiknya nggak gitu deh cara mainnya. Lain hal ya kalau misalkan kalian itu udah kerja minimal 1 tahun deh, terus nggak ada review mengenai performa kalian biar bisa naik gaji ataupun promosi gitu ya. Atau kalau memang perusahaan itu tidak memberlakukan kenaikan gaji ke seluruh karyawan, baru deh kalian usaha tuh untuk mencari kerja di tempat lain. Nah, sekian aja sih yang dapat saya share di kesempatan hari ini, dan kita udah sampai deh di akhir video. Tias di sini pamit. Good luck ya dalam menjawab pertanyaan jebakan seperti tadi. Bye bye.